Kita hari ini mau belajar tentang hidup dalam keseimbangan, ya. Hidup dalam keseimbangan diambil dari Mazmur 26 ayat 12. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah, ya. Kalau kita baca ayat satu perikop Mazmur 26 ini adalah tulisan Daud tentang bagaimana dia menyatakan dirinya. Ya, puji Tuhan, terima kasih Ibu Mona, Ibu dan Bapak-bapak. Ya, gimana Daud ini membanding-bandingkan dirinya orang fasik dengan dia sebagai orang benar. Tapi sebagaimanapun ekstrimnya dia membandingkan dirinya dengan orang fasik, ya nanti di rumah baca ya Mazmur 26. Di akhir pasal itu dia katakan, aku mau berdiri di tanah yang rata dan aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Ya, mungkin teman-teman apa sih ini ayatnya tentang apa sih? Nanti kita lanjutkan bicara, tapi satu hal nih ya. Teman-teman, saya suka dengan satu istilah ini, you become what you think. Kamu akan menjadi seperti yang apa kamu pikirkan. Ya, you become what you think. Jadi pikiran kita itu sangat berperan. Walaupun Tuhan udah kasih anugerah yang besar, sediakan segala berkat. Tapi kalau pikiran kita ini, sorry saya pindah agak ke center. Pikiran kita ini tidak berjalan seturut dengan firman-Nya, maka yang terjadi tetap yang ada di pikiran kita. Kita berpikir, oh aku gak terlalu spesial buat Tuhan, aku miskin, aku jelek, aku bodoh. Kita akan seperti apa yang kita pikirkan. You become what you think. Dan pikiran itu ada 4 sumbernya, ya. Kalau ada yang mau catat boleh, saya nggak nyatet di sini karena ini pelajaran lain sebenarnya. Tapi saya mau tambahkan aja, pikiran kita itu ada 4 hal. Informasi, pengalaman, ingatan, dan imajinasi. Itu dia saudara. Jadi ketika kita hanya 2 jam ya di gereja, 1 jam tadi kita doa bersama ya, life transformation, terus 2 jam untuk belajar Bible study aja kita gak mau siapkan waktu kita untuk itu. Sehingga padahal kalau main game berselancar di medsos itu berjam-jam bisa ya saudara ya. Jadi itu kamu akan seperti apa yang kamu pikirkan. Karena di dalam pikiranmu itu adalah salah satunya unsur informasi. Kalau informasi yang masuk adalah yang di medsos terus, orang Indonesia nomor 1 ya paling tinggi, jamnya paling banyak dalam sehari. Berselancar, browsing di medsos. Nah kalau pikirannya terus yang ada di medsos itu, dia akan menjadi seperti yang dia pikirkan. Apa yang kamu nonton di sana? Nonton film, kita bisa berjam-jam, 2 jam buat kita kurang film. Ya, sekarang banyak film 3 jam loh di bioskop. Tapi dengerin firman Tuhan ya, padahal informasi yang Tuhan sampaikan untuk kehidupanmu, karena kamu akan menjadi seperti yang kamu pikirkan gitu. Itu gak mau saudara. Nah, saya bukan nakut-nakutin, saya bukan mengintimidasi, tapi please saya ajak kita sama-sama untuk mengerti ini. Kenapa sih untuk firman Tuhan seminggu atau 2, saya adakan 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali. Saya gak mau terima informasi itu, padahal setiap hari orang Indonesia browsing sekitar 6-8 jam setiap hari. Dan itu kita nomor 1 di dunia. Ya, jadi please saya berharap, saya tadi doa waktu Pak Roy sampaikan firman tadi. Saya ingat saya pernah bilang juga dan itu yang saya lakukan setiap hari. Ketika saya berdoa untuk sesuatu, saya selalu bersyukur sama Tuhan bahwa saya sudah menerimanya. Dan saya tadi bersyukur apa? Tuhan, saya bersyukur saya udah terima para pengerja, jemaat yang rajin, yang mau dengar firman, yang mau diubahkan sama firman, yang excellent, para pemimpin yang excellent saya sudah terima untuk gereja ini. Itu yang saya ucapkan teman-teman.
Saking dalam hati saya nih, gini banget ya Tuhan ya gitu ya. Gini banget, gak sukanya sama firman. Padahal kamu itu akan hidupmu adalah apa yang kamu pikirkan. Apa yang sekarang kamu pikirkan. Tuhan sudah sediakan semuanya di dalam firman-Nya. Itu, jadi saya doa itu, saya udah terima setiap hari. Saya doa, saya udah terima para pengerja yang baik, yang rajin, yang mau diajar, yang rendah hati, yang excellent dalam segala hal. Itu ya teman-teman. Jadi oke, kita balik lagi ke topik kita. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaat. Next slide. Jadi gini, yang Tuhan inginkan dari kita, kenapa disebut tanah yang rata? Tanah yang rata itu seimbang, ya, seimbang kanan kirinya. Dan Tuhan mau kehidupan kita seimbang. Yesus adalah keseimbangan yang paling sempurna, ya. Manusia yang paling sempurna itu adalah Yesus. Keseimbangan paling sempurna itu ada pada Yesus. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Tapi kehidupannya sebagai manusia sangat seimbang, saudara. Ya, walaupun dia sebenarnya Allah, tetapi dia enggak gini, aku kan Allah, kamu jangan ngajarin aku. Enggak gitu. Dia tetap mau diajar oleh orang tuanya, dididik, dibimbing sama orang tuanya. Dia tetap mau menghargai orang sekalipun orang itu sangat lemah imannya. Dia adalah 100% Allah, 100% manusia, tapi dia seimbang. Ya, keseimbangan itu ada pada Yesus dan kita harus belajar hal ini. Di bagian B, Mazmur 26, kakiku berdiri di tanah yang rata. Artinya tanah yang rata yang datar. Di mana ada kerukunan, ada harmoni, ada jalan yang lurus, keadilan dan kesetaraan. Itu maksud. Seringkali di dalam rumah tangga, pernikahan dari dua orang pasangan, seringkali gini, kenapa ya aku orangnya begini kok dia begitu. Nah itu paling nyata di dalam kehidupan rumah tangga saya. Ya, saya ini Batak, suami saya Jawa. Ya, saya belajar dari Pak Roy belajar dari saya. Saya orangnya ekspresif, gak bisa nyimpen, meledak-ledak dan nyata-nyata. Sedangkan Pak Roy orangnya dia mengajari saya untuk terima tapi kadang-kadang saya kesel ya karena terlalu nerimo gitu ya. Jadi kenapa dalam sebuah rumah tangga sering kita lihat ya, kok pasangannya begini, pasangannya yang ini begini gitu, suaminya begini. Itu karena sebenarnya Tuhan selalu menciptakan keseimbangan. Tuhan mau terjadi keseimbangan ya. Yang B ya, B kecil, Allah memanggil kita kepada kehidupan yang seimbang dan datar bersamanya, bukan perjalanan roller coaster atau ketidakpastian dan disfungsi. Jadi kalau kita seorang yang tidak seimbang, kita bisa lihat ya, seperti yang saya cerita tadi, cepat tersinggung. Itu contoh-contoh orang yang tidak seimbang kehidupannya. Ya, karena dia insecure. Karena gini loh, dia itu selalu merasa dirinya benar gitu. Jadi kalau ada orang yang gak sepakat sama dia, dia tersinggung. Di sini kita sebenarnya ditegur Tuhan, diajarin sama firman Tuhan bahwa kita harus menjadi seorang yang sanggup menerima kritik orang, sanggup berada di tengah-tengah orang walaupun kita gak setuju, gak sepakat sama dia, tetapi kita bisa menghormati dia. Sanggup menjadi gereja yang berdiri di tengah-tengah ribuan denominasi dengan damai. Kemarin saya ngajar di GC, ngajar baptisan, ya. Baptisan ini sensitif. Saya ajarin anak-anak GC. Karena mereka langsung bertanya, Kak, baptisan percik sama baptisan selam. Soalnya mereka sering intimidasi juga mungkin di rumah atau di antara teman-temannya yang bukan mengalami baptisan selam tapi percik. Kamu tuh sesat karena kamu baptisan selam. Saya bilang jangan dilawan. Ya, karena dia belum tahu kebenarannya. Kalaupun dia tahu, yang penting dia tahu bahwa
sadar ketika dia dibaptis. Yang keliru adalah ketika kamu dibaptis atas suruhan orang tuamu. Mau gaya gimana kek, mau baptisan dengan cara diguyur pakai ember. Yang penting kamu tahu arti baptisan itu. Dan kenapa kamu mau diselam? Saya berikan pengajarannya. Artinya baptiso, diselam, dimasukkan ke dalam air dari atas kepala sampai bawah kaki dan diangkat lagi, itu artinya baptiso. Dan itu yang kita lakukan karena Yesus pun melakukan itu. Dan sebelum Yesus melakukannya, Yesus bilang loh sama Yohanes Pembaptis. Kan Yohanes nolak, jangan, aku gak layak membaptis kamu. Tapi Yesus bilang, lakukanlah. Karena aku mau menggenapi kehendak Bapakku. Artinya Allah mau kita dibaptis selam. Tapi kalau itu belum terbuka sama dia, jangan berantem gitu loh. Ya kayak orang-orang Kristen di luar sana debat kusir, jangan. Diam. Ya, kamu tahu kebenaran, kamu diam bukan berarti kamu kalah. Doakan dia. Kalau ada waktu kesempatan kalian berdua, beritahukan kebenarannya. Supaya dia gak dipermalukan di depan orang banyak. Jadi yang Tuhan mau kita hidup berdamai. Ya, roller coaster itu kan naik banget, turun bebas, hancur-hancuran. Itu Tuhan gak mau begitu kehidupan kita. Kanan dan kiri seimbang, tapi kita harus tahu kebenaran. Yang kita lakukan adalah kebenaran. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Yang bagian C, ketika kita tidak mampu menciptakan keseimbangan atau tanah yang rata bagi Allah untuk membangun kerajaannya di dalam kita dengan kekuatan sendiri, di dalam kita dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Kita kenapa nggak bisa? Karena perspektif kita terbatas. Ya, kita harus sadar bahwa kita ini butuh sesama kita. Perspektif kita terbatas. Saya bukan seorang yang sanggup melihat semuanya. Saya perlu Pak Roy untuk melihatkan buat saya sisi-sisi blind spot saya. Tahu blind spot ya? Kalau kita nyetir mobil, spion kita itu dia nggak bisa ngasih kepada kita informasi semua yang ada di belakang kita atau di samping kita. Ada blind spotnya. Sehingga dulu saya selalu tempelkan satu lensa lain di spion saya. Supaya blind spotnya itu berkurang. Sehingga saya bisa lihat lebih jauh lagi. Sehingga tidak ada yang nyerempet mobil saya, bersinggungan dengan saya atau kecelakaan. Kita butuh orang lain untuk membantu kita melihat sisi baik dari bagian yang lain yang tidak terlihat oleh kita. Makanya jangan terus begini, Bu aku yang benar, suamiku salah Bu. Pokoknya aku paling benar. Saudara dengarkan, ya dengarkan dia. Saya juga sedang belajar ya saudara ya. Jangan berpikir bahwa saya sempurna. Ada saat ini sebuah proses saudara. Untuk menjadi seimbang itu proses, ya. Gini saudara, keseimbangan yang Tuhan ciptakan itu adalah yang ada pada diri Allah. Allah kita itu seimbang dan sempurna. Sebenarnya dia ciptakan kita juga seimbang dan sempurna. Tapi karena dosa, maka kita harus diproses untuk menjadi seimbang dan sempurna sama seperti dia. Jadi kalau mungkin pasanganmu atau temanmu, teman baikmu atau orang tuamu melihat sisi yang lain, jangan langsung dibantah, doakan saudara. Itu gunanya Roh Kudus di dalam kita, supaya kadang-kadang informasi yang kita tahu itu, pengetahuan kita terbatas, tapi ada orang lain yang Tuhan pakai untuk menjagai jalan kita. Itu gunanya kita punya yang namanya gembala. Perlu pengembalaan, perlu pemuridan, perlu namanya guru, perlu namanya nabi, perlu namanya gembala. Ada 5 jabatan ya. Rasul,
Itu kita perlukan semuanya untuk menolong kita berjalan seimbang, sempurna. Suami, istri, anak-anak, orang tua kita perlu. Tetangga, gereja lain kita perlu saudara. Denominasi lain kita perlu. Suatu hari saya pernah tanya ya sama pengajar saya. Saya juga punya mentor, bukan berarti saya paling sempurna terus saya ngajarin kalian. Terus mungkin di antara kalian berpikir, emang ibu diajar? Ya, saya diajar. Saya sekolah, saya berguru saudara, saya punya guru-guru. Suatu hari waktu saya dapat suatu kebenaran firman, terus saya ngelihat kok kayaknya di gereja itu nggak diajarkan ini gitu ya. Pak, ini gerejanya keliru ini. Waduh, semangat saya bilang. Ini gimana Pak? Apa yang harus saya lakukan? Gembalanya harus diberitahu ini. Dia ini udah sesat dan sebagainya dan sebagainya. Saya sedang berjuang untuk mengubah cara berpikir gembalanya. Saya gitu. Guru saya bilang apa? Mentor saya. Dia bilang no. Kamu gak bisa ada di tengah-tengah antara dia dengan Tuhan. Siapa kamu? Setiap gembala punya deal sama Tuhan. Kamu gak bisa ubah. Punya perjanjian deal, tahu ya. Sehingga kita bisa lihat sekarang ada denominasi gereja yang pujian penyembahannya luar biasa. Waktu kita rasakan langsung kita ngerasa roh kita dibangkitkan. Ada gereja yang ketika kita datang, waduh pengajarannya luar biasa ini. Benar-benar paradigma saya langsung diubahkan, saya semangat. Ada gereja yang macam-macam kerasulan ya. Dia dapat visi dari Tuhan, dia dapat sebuah pewahyuan baru dari Tuhan. Gereja kenabian, di mana banyak orang-orang yang bernubuat di sana. Ada banyak gereja-gereja seperti itu dan kita nggak bisa melecehkan mereka. Kamu. Itu yang menyebabkan pertengkaran di antara para gereja-gereja dan para pemimpin-pemimpin gereja. Karena dia merasa dia paling benar. Itu tanda-tanda orang yang tidak seimbang. Dan Tuhan mau kita seimbang, kaki kita berdiri di tanah yang rata. Next slide. Mazmur masih bagian B, Mazmur 26 ayat 12, kakiku berdiri di tanah yang rata. Poin D. Allah membangun kerajaannya di atas tanah yang rata dalam jiwa kita. Ketika kita mengizinkan firman, roh, dan para pemimpin rohani menyiapkan dan meratakan kita bagi kemuliaannya. Menurut keserupaan dan kesegambaran dengan dia. Perhatikan ini, Allah tidak mendirikan kerajaannya di tanah yang miring, yang licin, karena itu berbahaya. Kita baca Yesaya 40 ayat 4 ya. Mana tadi HP saya? Ada yang bisa bantu saya bacakan Yesaya 40 ayat 4 sampai 5? Siapa yang sudah buka? Berry? Yesaya 40 ayat 4 dan 5. Ya. Ya. Iya. Iya. Itu dia. Iya. 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 Lembah ditutup harus rata. Gunung dan bukit diratakan. Yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, berlekuk-lekuk menjadi daratan. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Artinya Tuhan tidak akan menyatakan kemuliaannya lewat kita ketika kita tidak hidup di dalam keseimbangan. Kaki kita tidak berdiri di tanah yang rata, kita tidak akan bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau tahun ini kita mau menjadi terang sampai ke bangsa-bangsa, mustahil kalau kaki kita tidak berdiri di tanah yang rata. Kalau kita masih berat sebelah, kalau kita masih belok-belok. Firman Tuhan bilang, setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan
dinyatakan. Ini memang cerita tentang Yesus, tetapi ini adalah prinsip kerajaan Allah. Seringkali ketika kita baca di dalam firman Tuhan, di perjanjian lama khususnya, kita nggak ngerti apa maksudnya. Oke, ini nubuatnya tentang Yesus, ya. Tetapi Tuhan mau bicara kalau hidupmu berkelok-kelok, hidupmu berbukit-bukit, berlembah-lembah, bergunung-gunung, kau nggak bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau kakimu tidak berdiri di atas tanah yang rata, kau nggak bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kerajaan Allah berdiri di atas tanah yang rata. Tanah yang rata di mana? Di dalam jiwamu. Gimana caranya? Harus ditolong oleh Roh Kudus, oleh firman Allah, dan oleh para pemimpin rohanimu. Kau harus diajar, kau harus dimuridkan, kau harus di-mentoring, harus di-coaching, harus di-training. Bukan berarti saya ini tidak di discipleship ya, tidak dimuridkan, bukan. Bukan berarti saya tidak diajar, bukan. Saya belajar, saudara. Saya di training, saya di mentoring, saya di coaching, saudara. Ya. Poin E, alam natural adalah gambaran rohani. Dari alam natural ini gambaran dari alam rohani. Makanya Yesus sering menggunakan perumpamaan untuk melukiskan kerajaan Allah. Makanya kan tadi Yesaya 40 kan dibilang gunung-gunung, bukit-bukit itu sebenarnya Allah mau cerita bahwa di alam roh Allah pun tidak akan mendirikan kerajaannya di tanah yang berbukit-bukit. Harus di tanah yang rata. Orang mau bangun rumah, saudara, mau di tebing sekalipun, untuk fondasi dia harus ukur yang namanya level air. Ya, harus rata untuk fondasi, saudara. Gak mungkin Allah kita, dia gak mau bangun di tanah yang berbukit-bukit. Kenapa? Sleep. Ketika engkau berat sebelah, hanya dengar firman aja, tapi gak hidup di dalam roh. Nanti ada kata-katanya ya, kau menjadi orang yang meledak-meledak. Ya, yang mengawang-awang gitu. Oh, roh Allah ini Bu, saya dapat mimpi. Saya dapat mimpi suami saya diterkam harimau Bu. Hei, Tuhan gak pernah, itu artinya apa? Tuhan sedang mau hukum dia. Dia beritahukan artinya. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan gak benci manusianya. Gak mungkin Tuhan merancangkan dia diterkam harimau. Itu karena apa? Karena ngeroh. Terlalu ngeroh tapi gak baca firman. Gak ada kasih di dalam hatinya. Yang dia rasa dia paling hebat karena dia punya karunia roh yang hebat. Yang orang lain gak punya. Karunia roh diberikan Allah bukan karena kita spesial, saudara. Lebih daripada yang lain. Semua kita spesial bagi Tuhan. Tapi bukan artinya kita lebih spesial dari yang lain. Sehingga kita harus lebih didengarkan dari yang lain. Kita lebih hebat dan lebih sensitif dari yang lain. Bukan begitu. Karunia roh diberikan untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Jangan sombong, ya. Contohnya, Tuhan selalu kasih perumpamaan. Umpamanya kerajaan sorga seperti seorang penabur keluar menabur benih. Ini bicara tentang apa? Preparation time. Ya, jadi Tuhan itu selalu kasih perumpamaan dari alam nyata ini tentang alam roh. Dia selalu perumpamaan tentang alam nyata ini, tentang kerajaan Allah, tentang sistem kerajaan sorga. Dia ceritakan hal-hal yang di alam nyata, bicara tentang kerajaan sorga. Makanya dia bilang seperti penabur, menaburkan benih di tanah. Benihnya mati dulu baru tumbuh. Setiap kita harus diproses. Kita harus masuk ke dalam tanah. Ada saatnya kehidupan kita kayak gelap, tapi percayalah sesuatu akan tumbuh dari sana. Kayaknya kita ada di dalam tanah, ya karena kamu adalah benih yang sedang ditabur, dimasukkan ke tanah itu gak enak, gelap saudara.
Tapi ketika engkau rela mau diubah, mau diproses sama firman, enggak terus berontak keluar dari dalam tanah. Kalau kau keluar dari dalam tanah, kau enggak jadi apa-apa, enggak akan tumbuh. Itu selalu Tuhan kasih contoh-contoh alam nyata, bicara tentang alam rohani, ya. Kerajaan sorga seumpama biji sesawi, ya. Kerajaan sorga seumpama ragi. Next slide. Nanti kita biar jangan fokus ke sana. Masih bicara tentang kakiku berdiri di tanah yang rata. Point F. Pendengaran dan telinga rohani kita mempunyai keseimbangan, ya. Markus 4 ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga, maksudnya telinga jasmani untuk mendengar, hendaklah dia mendengar dengan telinga rohaninya. Telinga rohaninya apa? Hati. Sering orang baca ayat ini nggak ngerti, saudara. Maksudnya apa? Tuhan sering kasih kata-kata perumpamaan. Kalau saudara baca Markus 4, itu semua tentang perumpamaan sampai murid-murid protes. Kenapa guru kau selalu pakai perumpamaan? Karena Tuhan tahu Roh Kudus yang akan mengartikannya. Makanya Tuhan bilang, barang siapa punya telinga, maksudnya telinga untuk mendengarkan firman, seperti saat ini saya mengajar, seperti tadi Pak Roy mengajar, hari Minggu ada ibadah, ada khotbah, kau dengar firman dengan telingamu, hendaklah dia mendapatkan pewahyuan, mendengar dengan telinga rohaninya. Hendaklah dia merespon. Supaya apa? Supaya kita seimbang, karena pendengaran, penglihatan, penciuman, panca indera kita tujuannya adalah untuk keseimbangan. Siapa yang mendengar harus mendengar hendaklah ia mendengar dengan telinga rohaninya. Ingat ya, telinga rohani kita di dalam sini di hati. Telinga jasmani kita ini. Itu sebabnya dikatakan iman timbul dari pendengaran. Ketika firman didengar, Bu aku dengar firman tapi sambil tidur. Saya sering dengar firman sambil tidur, bangun-bangun saya nggak tahu. Ya, tapi saya tetap dengerin. Kenapa? Karena kadang saya udah nggak punya waktu lagi untuk mempersiapkan materi-materi. Saya harus ngajar ini, ngajar itu, kan banyak materinya. Saya harus diingatkan kan. Jadi saya kadang ketiduran. Oh saya bangun saya ulang lagi gitu. Jadi gak ada gunanya kamu mendengar firman kalau kamu tidak mendengarnya secara rohani dari dalam hatimu. Pendengaran rohanimu gak bekerja. Ya, coba dibaca Markus 4 ayat 23 sampai 24.